Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo merupakan ketua de facto dari Partai Golkar, teman-teman. Ini disebutkan oleh Mr. Ki atau M. Kodari ketika podcast bersama Bung Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. Di sana Kodari menyebutkan secara belak-belakan bahwa sebagian besar pengurus Partai Golkar di bawah itu mengharapkan Pak Jokowi sebagai ketua Partai Golkar. Dan ternyata yang mengorbit Pak Airlangga sebagai ketua Golkar adalah tidak lain tidak bukan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ada sedikit sentilan dari M. Kodari kepada Partai Golkar bahwa ditakutkan Partai Golkar ini tidak solid dan loyal kepada Prabowo Gibran. Waduh, seperti apa videonya? Berikut videonya. Ya buat saya sih sebetulnya balik lagi, Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirus Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini, kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan, orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi, artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf bisa jadi nggak punya loyalitas. Itu kan kelihatan kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itu kita mengatakan ini sebetulnya bahaya, ini Holy Trinity Partai Politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan terutama pribadi Airlangga ya, kalau pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Airlangga yang maju. Dan Airlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bulak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. Wow. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh, ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang, udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan, nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini, Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Wow. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Bahwasanya kemudian Pak Airlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Wow. Menarik teman-teman, ternyata magnet Pak Jokowi ini keras banget. Wibawa Pak Jokowi ini di partai-partai luar biasa ya. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Airlangga harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus-pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan gitu. Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Airlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan. Ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Novanto gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya,
pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Komarudin. Gitu, Ade ya. Komarudin. Pak Erlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 4. Nomor 8. 8 ya. Dari 9 kandidat. Nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SYL. Yang kemudian pindah ke partai Oh ya, itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz ya. Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi, ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Airlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya apa ya punya marwah ya atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya. Itu jadi menurut saya ya Erlangga ini mau coba mbalilu aja. Ya kan gitu. Atau mungkin merasa sudah bahwa memang saya ini ketua umum yang sesungguhnya gitu, ketua umum yang paling hebat gitu. Istilah anak Medan bilang sur diumbang. Sur diumbang. Kena umbang, kau hebat ya. Iya. Karena di masa kamulah Golkar bisa mendapat kursi besar, beda tipis dengan PDIP, mengalahkan partai presiden, ya Gerindra. Nah, dia lupa diri akhirnya. Bahwa dia lupa bahwa itu semua adalah betapa besar jasanya Pak Jokowi di dalam membesarkan Golkar, ya kan? Dan bagaimana Pak Jokowi berbeda ketika hadir di dalam acara ulang tahun partai lain dengan partai Golkar. Ya menurut saya dalam konteks itu ya kebetulan Pak Jokowi juga kan mau selesai masa jabatannya ya teman-teman di Golkar kalau punya pikiran bahwa Partai Golkar harus mengalami revitalisasi, Partai Golkar menjadi partai rakyat gitu. Ya sebetulnya opportunity-nya ada di Pak Jokowi. Ya, saya kembali lagi ya, kenapa tidak dimasukkan Indobarometer dan Sirus Network ya? Saya melihat begini. Ada kekhawatiran di dalam Golkar ini, seolah-olah kalau ini masuk nanti, Sirus Network masuk, kemudian Indobarometer masuk di sini, salah satu pertanyaan surveinya adalah siapa yang pantas jadi ketua umum Golkar. Ya kan? Nah, mereka takut itu, ternyata nanti rekomendasinya yang pantas tuh Pak Jokowi kan, jadi tambah takut. Iya, tapi sebetulnya itu kalaupun jawabannya begitu kan memang gini Bang, partai politik itu bukan hanya seperti tokoh-tokoh politik, dia harus juga melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar, saya kira Partai Golkar akan bergerak dengan sangat-sangat luar biasa gitu, karena Pak Jokowi kan punya bakat ya dan punya kebiasaan untuk belusukan. Ya Pak Jokowi pasti akan belusukan di seluruh Indonesia, bukan hanya kepada pengurus tetapi juga kepada rakyat gitu. Nah, saya setiap kali ada kongres atau munas Partai Golkar, biasanya saya tuh sering ditanya, bagaimana Mas Kodari soal kepemimpinan di Partai Golkar? Saya bilang sampai hari ini saya masih mencari dan menunggu adanya ketua umum Partai Golkar yang seperti Bang Akbar Tanjung. Yang daya jelajahnya, yang konsolidasi politiknya itu ke daerah itu luar biasa. Itu Bang Akbar tuh salah satu ciri khasnya itu luar biasa konsolidasinya ke daerah. Waduh, teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari Mr. Ki, Mr. Kodari teman-teman terkait dengan ketua de facto Partai Golkar, yakni harusnya ya Bapak Joko Widodo. Dan ternyata yang mengorbitkan Pak Airlangga untuk menjadi ketua Golkar juga adalah Pak Jokowi, teman-teman. Apakah ini sinyal ya? Mungkin kalau bukan Pak Jokowi ya Gibran mungkin ya. Tapi Gibran nggak mungkin guys, masih muda banget. Sedangkan di Golkar itu kan banyak banget senior-senior, politisi-politisi senior. Ya mungkin paling cocok dan paling masuk sih emang Pak Jokowi ya. Dengan power Pak Jokowi yang luar biasa, magnet Pak Jokowi yang luar biasa. Bagaimana beliau dicintai rakyat, ya sepertinya emang udah cocok guys. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Pak Jokowi cocok jadi ketua Golkar? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.